Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Adam dikabarkan oleh Allah, kalau bukan karena Muhammad, aku tidak ciptakan engkau. Inilah hadis yang paling sahih mengenai bahwa yang lebih awal adalah Nabi Muhammad. Tapi ingat, di situ tidak disebutkan aku ciptakan Muhammad, bukan. Kalimatnya cuma, kalau bukan karena Muhammad, aku tidak ciptakan engkau wahai Adam. Itulah nur yang masuk ke dalam diri Nabi Adam. Dengan nur itulah Nabi Adam dapat memandang arasnya. Tadi skenario-nya apa ceritanya? Allah ingin menciptakan, menjadikan di muka bumi khalifah. Dibuatlah cerita drama surgawi. Langsung sutradaranya Allah, lakonnya Nabi Musa, tim horenya malaikat, lawan antagonisnya iblis. Apa kata Allah? Wahai malaikat, nama-nama ini. Jadi nama benda-benda di surga ditanya kepada malaikat. Malaikat tidak pernah kuliah, malaikat cuma disuruh zikir. Satu malaikat punya satu zikir, ada yang 2 zikir, ada yang 3 zikir. Tambah banyak zikir malaikatnya, tambah mulia dia di sisi Allah, tambah banyak sayap di belakangnya. Jadi sayap malaikat itu tergantung zikirnya paling banyak berapa. Akhirnya semua malaikat mengatakan, Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak pernah belajar, tidak ada ilmu ya Rabb. Jadi kalau orang pengen dapat ilmu laduni tapi nggak pernah belajar, dia tidak akan pernah dapat ilmu apa-apa. Harus tetap belajar sebagai asbab laduni. Meskipun laduni itu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena laduni itu isinya nur Muhammad. Ketika nur masuk, tapi bahkan di sekolah dia nggak bisa cerita, dia cuma nangis-nangis aja paling. Dia cuma paham tapi tidak bisa cerita. Para malaikat dapat percikan nur tapi tidak pernah kuliah. Nabi Adam dikuliahkan Allah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam dikuliahkan di surga. Itulah fakultas asma, universitas surga. Itu universitas pertama, rektornya langsung Allah Subhanahu. Mahasiswa pertama Nabi Adam. Nabi Adam kemudian diajarkan nama-nama sehingga dia tahu benda ini namanya apa, zikirnya apa, makhluk ini namanya apa, zikirnya apa. Bahkan malaikat dengan malaikat kadang tidak tahu nama. Nabi Adam tahu nama mereka. Lebih pintar mana berarti? Malaikat ujung sini mau ujung sana tidak kenal, dia cuma tahu malaikat ente gitu. Tapi malaikat itu dikenal oleh Adam. Kira-kira kalau orang manggil kita dengan nama, kita nyahut nggak? Salah satu karakter malaikat dan juga karakter jin, jika dipanggil namanya dia akan menjadi khadam bagi yang memanggilnya, pelayan. Itu sejarah khadam. Hati-hati punya khadam, ntar susah mati kalian ya. Cukup berkhidmah kepada Allah, berkhidmah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah kirim itu urusan Allah, kita nggak usah cari-cari. Nabi Adam sebutkan semua nama-nama, hatta nama malaikat. Akhirnya malaikat yang disebut namanya itu kemudian merasa, ini Tuanku. Ini yang nggak disebutkan dalam kitab tafsir biasa, tapi disebutkan dalam kitab-kitab isyarat yang masih ada di kolbu para aulia-aulia Allah. Jadi kitab itu ada yang belum jadi tulisan, belum maktub, tapi sudah mastur fil qulub fis sudur. Dia mastur fis sudur, sudah terukir di kolbunya para wali-wali Allah. Maka mereka bisa menyampaikan itu. Adam menjadi primadona di surga.
Tapi ada satu kelompok yang merasa dirinya paling banyak zikir, tidak terima. Dari mana dia tahu namaku? Azazil itu punya nama lain, tak boleh kasih tahu. Ada lagi nama kecil dia, disebutkan sedikit isyaratnya dalam kitab Tabari, tapi Imam Tabari sendiri dia tidak sadar kalau itu namanya iblis. Sekelas Imam Tabari, saya nggak boleh sebut Pak ya, taruh manggil iblis lagi ya. Walhasil Allah berfirman, wa iz qulna lil li Adam. Disitulah sejarahnya. Jadi Allah tidak ujuk-ujuk, hei malaikat sujud, nggak begitu. Allah kasih dulu ajaran buat malaikat. Kenapa aku pilih Adam bukan kalian? Kalian cuma zikir-zikir doang. Zikir nggak bisa ngurus bumi. Zikir saja tidak bisa ngurus bumi, hanya bisa mencahayai bumi. Bumi ini perlu diurus, perlu diolah. Apa kata Allah? Wahai malaikat, usjudu li Adam. Sujudlah kepada Adam. Maka sujudlah semua malaikat kepada Adam, illa yang tadi namanya iblis, yang dari tadi suka nyanggah. Ya Allah, kami sudah banyak berzikir, kami sudah 80.000 tahun berzikir, kenapa bukan kami yang dihormati? Ternyata si Azazil ini pernah jadi imam, memimpin ibadah para malaikat di surga. Sekarang mau diambil alih oleh Sayyidina Adam. Terima nggak dia? Nggak terima. Nggak usah jauh-jauh, imam masjid nih, semoga nggak kejadian di sini ya. Imam masjid mau diganti, nggak terima, buat manuver, buat pengaruh. Nggak benar, itu imam baru tuh nggak benar, gitu ya. Itu orang nggak, akidahnya nggak solid itu. Akhir terjadi konflik di masjid, di banyak masjid terjadi konflik karena imamnya merasa dirinya paling berhak jadi imam. Sebenarnya dia bukanlah imam. Di dalam dirinya ada kegelapan azaziliyah, kegelapan iblisiyah. Kenapa? Dia merasa berhak mimpin orang. Maka iblis tetap membusungkan dadanya mengatakan, tidak, ana khairun minhu, aku kan lebih baik daripada dia. Dia belum pernah zikir sebanyak aku zikir, belum pernah ibadat berhak aku bertorikot. Hati-hati ahli wirid ya, setan lebih lama zikir daripada ente ya. Mentang-mentang sudah baca Ratibul Haddad, Ratibul Attas, Wirdul Latif, merasa lebih suci daripada orang nggak baca. Tunggu dulu, kita baru baca pagi sore, ibu baca dari pagi sampai sore, sore sampai pagi, 80.000 tahun. Ada yang punya zikir begitu. Itulah sebabnya kenapa bersisa masih bisa tertipu pada dia zikir 300 sampai 500 tahun. Karena dia baru ahli zikir, bukan ahli ilmu. Itulah sebabnya Juraij bisa diselamatkan oleh Allah. Meskipun zikirnya belum banyak, salatnya belum seberapa. Dia bertanya kepada Allah, ya Allah, yang benar ibuku memanggil atau salat? Tapi Allah uji dia. Belum dikasih jawaban. Akhirnya beliau dituduh menjadi bapak selingkuhan seorang perempuan, punya anak. Juraij ini usut punya usut, ternyata seorang nabi tapi bukan rasul. Kalau dia nabi bisa dialog dengan Allah, maka dia tanya, ya Rabb, apa yang harus aku lakukan? Allah mewahyukan ke dalam kalbu Juraij, wahai Juraij, colek, delitikin anak itu. Itu bayi baru lahir. Bisa ngomong nggak Pak bayi baru lahir? Kalian baru lahir bisa ngomong nggak? Juraij delitikin itu si bocah bayi. Lalu Juraij tanya, bocah, man abu? Bapak ente siapa? Itu anak kecil ngomong, padahal dia belum pernah belajar bicara. Abi ra'iyal ghanam, bapakku tuh yang membawa kurma di sudut sono. Langsung semua orang yang hadir minta maaf, cium tangan kakinya Juraij.
Mereka kemudian mengatakan, maaf wahai Tuan Juraij, kami sudah hancurkan surau engkau, kami akan bangun surau engkau dari emas. Bingung mereka, kok anak kecil bisa ngomong cuma digelitikin Juraij. Kenapa Juraij bisa selamat? Karena dia mengenal, berilmu, tidak hanya ahli zikir. Maka saya mengimbau, jangan hanya cari ijazah zikrullah, carilah ilmu ma'rifatullah. Lalu malaikat Azazil ini dicopot dari pangkatnya, maka Allah mengatakan illa iblis, berubah namanya dari Azazil menjadi iblis. Iblis itu artinya al-iyas rahmatillah, yang berputus asa dari rahmat Allah. Maka siapa saja yang tidak ada rahmat di kalbunya, tidak ada kelembutan di kalbunya, maka dia pewaris iblis, bukan pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tanya kepada Azazil yang sudah jadi iblis, ada apa dengan engkau? Engkau kan sudah lama berzikir, nama-namaku sudah jadi buah bibirmu. Apa kata Azazil? Ya Rabb, khalaqtani min nar, ciptakan aku dari api, dia dari tanah, tentu aku lebih mulia dari dia. Dapat ilmu apa? Mana ada dari api lebih mulia dari tanah? Ada nggak? Nggak ada kan? Inilah awal orang mendahulukan asal usulnya, mensombongkan suku-sukunya. Saya melihat di sini wajahnya beragam. Ada yang orang Arab, ada yang Banten, ada yang Zuriat, ada yang Akhwal, ada yang Melayu, ada yang macam-macam. Jadi kalau asli Kalimantan namanya Dayak ya. Kalau di sini Melayu ya kebanyakannya. Bapaknya satu, Nabi Adam. Maka tolong Maulid, pecinta Rasulullah. Rasulullah mengatakan tidaklah Arab lebih mulia dari orang asing, tidaklah orang asing ajam lebih mulia dari orang Arab. Nabi sudah menghapus itu semua. Kok kita kembalikan lagi? Siapa tahu di sini turunan Cina tuh, saya lihat mukanya sipit-sipit ya. Ternyata habaib di Cina matanya sipit, hidungnya pesek, bulat-bulat hidungnya. Marganya Assegab, Al-Adrus, Al-Haddad di Cina. Habaib. Antum percaya nggak tuh? Ya, emang kalau sudah hidung mancung pasti Habib? Nggak juga. Habib itu pembuktiannya bukan hidung mancung. Mana silsilah? Sekarang orang ngaku dialah pewaris Rasulullah, langsung ikut Allah dan Rasulnya, tidak usah ikut mazhab, tidak usah ikut imam, tidak usah ikut apa begitu. Tinggal ditanya, mana sanad gurumu?